Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita tetap bicara progres, tetap dilakukan progres, dan ini sehat-sehat semua. Ini pesilat-pesilat yang hebat. Hari ini kebetulan kita silaturahim, kita bertemu dengan ibu para pesilat dari ranting Jatinom, Pak Tri, dari ranting Jatinom. Ini baik yang bispo-bisponya juga muda-mudanya kumpul di sini. Hanya kita ngobrol, kita dengan kondisi corona ini, para pendekar-pendekar ini berlatihnya gimana? Karena kondisinya juga sulit, Pak Sri. Pak Sri kebetulan beliaunya di Jatinom, ranting Jatinom. Beliau adalah di Dukuh Kodran ya Pak ya, di Dukuh Kodran, Kayu Mas, Jatinom, Klaten. Jatinom itu daerah utara Klaten sana. Di sana banyak orang sugih-sugih. Kalau dulu terkenal dengan jeruk ya Pak Sri ya. Jeruknya yang manis, enak, dan menarik. Sekarang pun juga setiap tahun juga masih ya Pak Sri ya. Nah, kebetulan saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit kan saudara-saudara kita, bispo-bispo PCAT Teratai yang ada di Klaten, khususnya di ranting Jatinom. Kapan sih Pak kira-kira Pak Sri itu kalau di Kayu Mas kalau dari kota Klaten itu berapa jaraknya kira-kira Pak Sri? Kalau nyepeda atau naik motor berapa lama Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Soekarno telah meluangkan waktu mengundang saya beserta saudara-saudara saya yang ada di wilayah barat kaitan dengan organisasi PSAT yang di wilayah Jatinom. Ini sedikit saya membuka cerita masa lalu Pak. Di Jatinom itu perintisan awal sejak tahun 1995 di Jatinom itu ya. Tanggal 5 Maret itu ya. 5 Maret 95 ya. Pada waktu itu saya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran serta bersama saudara-saudara saya mempertahankan warisan leluhur budaya bangsa kita, budaya pencaksilat. Kita perlu kita lestarikan walaupun perjalanan tertatih-tatih akhirnya juga membuahkan hasil sampai saat ini bisa berkembang sampai seluruh kabupaten-kabupaten yang kurang lebih 26 kecamatan sudah ada tempat latihan PSAT. Semuanya Pak Sri ya. Alhamdulillah diketuai oleh Bapak Dr. Agus Widianto di wilayah Wonosari. Di wilayah Wonosari Pak Widianto ya. Semoga beliaunya sehat. Ya, alhamdulillah. Amin. Terus terima kasih juga pada saudara warga semua. Sore ini kita bisa ngobrol santai di rumah Pak Soekarno untuk ke depan supaya kita lebih diakui oleh pemerintah lagi, supaya keberadaan PSAT tidak asing lagi di Klaten. Utamanya kita ikut mengembangkan budaya kita untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah. Itu misi persaudaraan kita. Dimanapun kita berada, itu tujuan organisasi ya. Terus untuk jarak tempuh mungkin dari Jatinom ke Klaten lah, mungkin kurang lebih kalau di jalan motor ya 10 menit Pak? setengah jam lah. Oh, setengah jam lah. Berarti naik motornya itu
jalannya 40. Kondisi jalan pada waktu itu kan masih sedikit jarak itu Pak. Terus mungkin saya sampaikan juga pada Pak Narno bahwasanya keberadaan Kota Klaten monggo panjenengan ikut serta untuk mengembangkan budaya bangsa pencaksilat dari sektor manapun bisa disalurkan, baik itu tempat sarana tempat latihan. Siap. Itu mohon nanti kebijakan pemangku wilayah. Alhamdulillah, ini Pak Asri ini kalau ini di Jatinom sana, itu kalau Jatinom terkenal orang-orangnya kaya-kaya, semangat, gitu, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, itu daerah wilayah utara. Jadi perjalanan Pak Asri katanya setengah jam. Itu berarti kalau naik motor itu jalannya cuma 20 kilo, 20 ke 30. Tapi kalau ngontel ya hampir ontel ya setengah jam. Nah, ini tadi Pak Asri bisa PHT mulainya 95. Itu apakah jenengan sendiri atau sama ketua-ketua siapa saja Pak yang sepuh-sepuhnya sebenarnya? Dulu awalnya bergaya dengan kakak kandung saya sendiri. Kakak kandung bilang gitu. Terus dibantu oleh saudara-saudara dari luar wilayah termasuk Wonosari dan ada dari Boyolali pendukung pelatih harian. Terus alhamdulillah dari ranting Jatinom sudah saya berikan kesempatan untuk tiap pedukuhan desa itu tak suruh membuka suprayon. Di desa itu suprayon, kecamatan itu ranting tingkat cabang untuk kabupaten tingkat cabang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan nanti di kemudian hari supaya lebih melekat lagi walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita tetap menjaga namanya kesehatan. Jam terbangnya latihan pun juga kita harus sesuaikan jumlah ya. Nah, kalau ini Pak pengen masuk PSHT Pak, di PSHT ini apakah ada batasan umur Pak Sri? Mungkin kalau paling kecil itu umur berapa sih? Kalau orang tua kayak saya masih boleh kok enggak gitu? Kan gitu. Nanti berarti mulainya nggak harus dari kecil. Mulainya mungkin sudah SMA atau mungkin sudah kuliah juga boleh, atau mungkin yang sudah berkeluarga juga boleh. Sebenarnya ada batasan-batasan nggak Pak Sri? Kalau batasan soal masuknya latihan itu sebetulnya diawali sejak 4-5 SD pun sudah bisa diawali untuk dari mulai SD anak-anak latihan. Cuma untuk konotasi untuk jenjang warga itu harus minim 17 tahun. Minim 17 tahun untuk menjadi masuk warga. Berarti kalau berlatih terus ikut PSHT dari kecil boleh Pak? Boleh. Itu nggak ada batasan umur. Nggak ada kenal pensiun PSHT. Nggak kenal pensiun. Siap berlatih kapanpun siap. Umur tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau Pak Narno berkenan silakan. Saya boleh ikut. Berarti kan baru tahu kan gitu. Pengen gitu. Itu kalau usia lanjut itu namanya kelompok umur itu Kasworo dibilang sekarang. Kasworo itu umur berapa itu? 40 ke sana. 40 bagus termasuk ini. 40 ke sana. Nah, terus kalau mau daftar, mau ikut latihan, masuk di PSHT, itu biayanya pakai biaya apa enggak Pak? Enggak bayar kok, gratis. Enggak bayar, gratis ya Pak ya. Enggak bayar, gratis. Nah, kira-kira seminggu itu untuk berlatih normal Pak, umpama normal dan umpama ini pandemi. Kalau normal itu sebenarnya berlatih seminggu itu berapa kali sih Pak? Kalau idealnya reguler itu untuk mempercepat daya tangkap, daya olah fisiknya itu ya 3 kali. Tapi karena situasi seperti ini kita toleransi waktu diambil 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu. Sekali bisa siang bisa malam. Jadi waktu tidak ada kekhususan. Tidak khusus harus jam sekian ya. Berarti anak-anak sekolah yang malam boleh. Jadi tidak mengganggu kegiatan sekolah. Atau mungkin Sabtu Minggu kan gitu ya Pak ya. Karena hari-hari yang longgar, hari-hari longgar. Berarti fleksibel ya Pak. Para pini sepuhnya fleksibel ya untuk melatih. Tidak ada tekanan. Anak-anak yang semua siapapun yang mau masuk biasa nih. Jadi
BSAT ini bebas pada saya Pak ya, siapapun boleh ikut. Agama apapun boleh masuk. Agama apapun juga boleh, tidak membeda-bedakan. Karena itulah budaya kita Pak. Budaya kita itu adiluhur, kebinekaan wajib. Kita harus cinta negara kita. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Memang kita orang Indonesia, lahir di sini kan gitu Pak. Nah, kira-kira gini Pak, kayak kan banyak kalau saya dulu umpamanya muda, saya ikut taekwondo atau apa, kan biasanya itu seneng berantem Pak. Nah ini kira-kira anak-anaknya kalau seneng berantem gimana Pak? Kalau saking banyaknya warga Pak. Itu karena kurang istilahnya pendalaman antar itu kan harusnya yang menjadi koordinator ketua-ketua pelatih itu harus ada hubungan antar IPSI. Oh ada hubungan ke IPSI itu harus saling menjaga kedekatan kursa kependekaran dari Pak Suci atau Pak Garusa itu harus berhubungan persaudaraan seperti layaknya kita berhubungan keluarga kita. Jadi tidak memusuhi siapapun. Kalau toh ada mungkin gesekan-gesekan itu oknum. Jangan sampai ada. Jadi anak-anak yang intinya bahwa coach silat ini sehat Pak. Sehat dan membentuk mental ya Pak ya. Nah kira-kira kalau kayak di Klaten itu berapa sih kira-kira warga PS1 itu Pak? Itu diambil rata-rata 1.000 ya. Itu 26.000 ya. Dari 26 itu 26.000 itu dari karena warga itu sensus warga itu kan kadang ada yang keluar masuk Pak, ada yang keluar kota lah. Tidak aktif lagi di daerah. Betul. Tambah sudah. BSAT itu sampai seluruh Indonesia apa sudah sampai luar negeri Pak? Sampai luar negeri. Sampai luar negeri sampai mana saja Pak? Belanda ada. Timur Tengah ada. Timur Tengah. Terus di Eropa ada. Di Asia Pak? Asia Tenggara itu semua sudah ada. Sudah ada. Malaysia, Filipina, Singapura. Wah, kita ini ekspor silat BSAT itu seluruh dunia ini Pak. Mendunia, keluarga besar Pak. Nah, ini kan perlu apa Pak? Perlu anak-anak itu sebenarnya awal latihan itu seperti apa sih Pak? Apakah mereka diajari gerakan apa, pernapasan apa tenaga dalam apa, diajari gimana Pak tahapan-tahapan dalam rangka pelatihan Pak? Itu untuk pembentukan arah olahraga itu kan pertama itu pembentukan ini stand kuda-kuda nggih. Itu supaya nanti untuk teknik sambung atau teknik silatnya itu bisa terarah. Kalau nanti tiba-tiba dilatih yang istilahnya ekstrim itu nanti kurikulumnya belum sampai juga. Harus tataran dari terendah dulu naik kuda-kuda nggih. Pertama berarti ngelatih kuda-kuda. Dilatih pernapasan juga gitu Pak ya? Dilatih pernapasan. Itu kan ada siswa itu memakai ban paling rendah itu polos itu warnanya hitam. Terus yang kedua jambon, ketiga hijau, paling putih kecil, kelima menyandang predikat warga Mori seperti ini. Tingkat satu. Iya. Saya belum karena ada putihnya belum tingkat 1. Masih tingkat 0 berarti kan. Jadi ada ya Pak ya, tingkat-tingkat gitu. Apakah juga dilatih cara tenaga dalam itu juga dilatih Pak? Ada atau Pak? Ada. Nanti kalau sudah tingkat berapa kayak gitu Pak? Itu sudah tingkatan putih itu nanti. Jenjang warga itu sudah mengarah. Jenjang warga ini sudah nih. Pernapasan untuk bisa mengendalikan diri secara pribadi, bisa membaca situasi kondisi itu karena olah rasa batin kita. Karakternya juga dilihat karakternya para pesilat ini dulu ya. Nggak harus tahu-tahu sudah diajari tenaga dalam. Nanti kalau nonjok saya langsung pingsan. Dari tingkatan ke kecil naik itu nanti tatarannya seperti itu. Kalau saya Pak, itu kalau mulai diajari tangan kosong itu sampai tingkatan berapa Pak? Tangan kosong itu nggak ada batasan sampai tingkatan. Cuma permainan senjata itu kalau sudah tingkat hijau itu ada permainan senjata. Berarti tingkat berapa itu Pak? Tingkat 3. Saya kalau melihat pisaunya, mainkan pisau keren.
Ya pedang. Pedang ya. Sama jengrit. Nah iya pedang, pisau segini wah. Nah itu kalian itu gimana Pak melatihnya? Berapa yang sulit itu di mana sih Pak melatih murid itu Pak? Mungkin karena daya tangkap siswa itu berbeda-beda. Beda betul. Okay. Itu kadang ada yang dikasih pelajaran contoh sekali aja langsung bisa menjalankan. Itu memang memerlukan waktu, kesabaran, terus continue, ya utamanya sabar itu Pak. Sabar gitu. Sehingga nanti bisa membutuhkan hasil yang maksimal. Kalau saya dilatih nggak nyangkut mungkin. Nah terus ini Pak mungkin himbauan untuk anak-anak muda, untuk himbauan anak-anak warga Klaten yang mau ikut PSHT ini gimana Pak Sri? Ya, Pak Sri. Jadi mari kita bersemboyan selama bumi masih diuni manusia dan selama matahari masih terbit. Disitulah nanti PSHT akan tetap jaya abadi selama-lamanya. Dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk mengembangkan sayap di tingkat penjenengan berada. Monggo kita kembangkan terbuka semua yang mau masuk jadi warga PSHT terbuka bebas ya Pak. Bebas, nggak ada ini muatan. Terus macam-macam pokoknya. Mau politiknya apapun boleh ikut. Kan itu Pak. Mau agamanya apa boleh ikut, politiknya boleh ikut. Karena kalau politik saya orang PDI masalahnya. Nanti PDI ketemu Golkar nih Pak. Tapi ya nggak pernah berantem dia. Dia baik sama saya Pak. Pak Tasno, saya nanya Pak Tasno. Kalau kan ada tempat khusus Pak untuk berlatih di Ranting Jatinom Pak Tasno? Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya latihan PSHT itu di mana saja bisa. Oh, oke. Nah, yang penting ada kemampuan dari pelatih dan siswa. Tidak dikhususkan di mana atau tempat apapun. Yang penting tempat itu memadai bisa untuk latihan. Nggak ada standar. Iya, nggak ada. Karena latihan ini juga untuk masyarakat umum, siapa yang mau ikut silahkan. Yang anak-anak bisa, yang remaja bisa, yang dewasa bisa. Kita memang ada program untuk yang anak-anak itu kita ke arah prestasi. Iya, tujuannya begitu. Kalau yang dewasa itu karena tidak mungkin belajar bela diri pencak silat untuk gelut-gelutan, untuk gagah-gagahan tidak ada. Kalau yang untuk dewasa kita fokuskan ke keesaan. Jadi materinya lebih ke religinya. Berarti ada arah ke religi juga Pak. Betul, kedekatan sama yang Maha Kuasa. Bagaimana tambah menep ya Pak. Ini belum menep nih. Alhamdulillah sekarang sudah menep. Alhamdulillah hari ini dari obrolan saya bersama Pak Sianto juga Pak Tasa juga Pak Enggi juga teman-teman warga PSHT yang ada di Ranting Jatinom, bahwa PSHT itu terbuka untuk siapapun, siapa yang mau ikut dari umur yang paling muda sampai yang paling sepuh pun boleh ikut ya Pak ya. Mau memulai sudah umur 50 juga boleh ya Pak Sia. Mau 60 baru mulai juga boleh. Saya sudah 40 lebih, saya juga tadi sudah boleh. Karena sudah pakai hitam, saya tahu. Jadi nanti nggak kasih. Alhamdulillah. Tapi lali-lali terus. Otak sini ke politik kan. Nah semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Tentu saya terima kasih ini Bapak semua Pinspo warga Sejahtera yang dari Ranting Jatinom, kita bisa bersilaturahim. Semoga nantinya semua bisa ikut bareng-bareng. PSHT itu kerabatan keluarganya kendal ya Pak ya, kendal keluarga luar biasa. Jadi kalau jenengan ikut PSHT bangun rumah kan perlu sambatan Pak, minta sambatan konco-konco rampung kan. Kalau satu kecamatan tadi rata 1000 Pak, bangun rumah itu alah wis ngungkuli Bandung Bondowoso Pak. Jadi sehari nggak sampai pagi wis rampung. Nah insya Allah itu mungkin saya ucapkan terima kasih Pak Sri, Pak Tasno, Pak Enggi juga Mama semuanya warga PSHT Ranting Jatinom. Semangat pokoknya, PSHT harus semangat memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa kita. Cinta kita PSHT dimanapun harus sayang pada negara kita. Dan semoga semuanya bagus, sehat, sejahtera. PSHT? Jaya! PSHT? Jaya!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.